Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tana hari ini? Sehat-sehat Jaki sayang? Halo, ini pertemuan pertama sama Ibu di tahun ajaran 2021. Ya. Kita akan belajar matematika umum atau biasa disebut matematika wajib. Ini adalah untuk semester 5 ya. Kita akan mulai materi pertama adalah geometri ruang. Kita akan belajar jarak. Karena ini pertemuan pertama, Ibu perkenalkan diri dulu ya. Karena mungkin ada anak yang tidak mengenal Ibu, karena selama ini Ibu tidak pernah mengajar di kelasnya. Ibu adalah Ibu Kurniati yang mengajar matematika wajib. Kita kembali ke materi jarak. Ya, yang pertama kita akan menentukan jarak titik ke titik. Tujuan pembelajaran daripada menentukan jarak titik ke titik diharapkan setelah Ananda semua melihat video pembelajaran ini dapat menentukan jarak titik ke titik. Oke? Misalnya Ibu ambil di sini titik A, ini titik B. Ini namanya jarak titik A ke B. Ini kita menghubungkan A ke B, ini namanya panjang ruas garis AB. Jadi titik A ke titik B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik. Ini kalau titiknya lurus seperti ini masih mudah. Kalau misalnya titiknya AB, nah ini A, ini A. Ini boleh kita menggunakan titik bantu atau garis bantu yang menggunakan Pitagoras. Ini kita tarik garisnya. Nah, ya nanti kan dia di sini nak. Ini kalau titiknya begini, nah, kita menggunakan titik garis di sini, tarik garis yang horizontal dan vertikal. Di sini siku-siku. Nah, ini kita boleh menggunakan rumus Pitagoras yang sudah dipelajari anak-anak di SMP. Ini hipotenusanya atau sisi miringnya adalah AB kuadrat itu sama dengan, ini misalnya ibu tulis ini titik D. Berarti AB kuadrat itu AD kuadrat ditambah BD kuadrat. Misalnya ini ibu kasih di sini, jadi AB sama dengan itu akar AD kuadrat ditambah BD kuadrat. Jadi kita menggunakan Pitagoras. Ya, jadi tidak selalu menggunakan Pitagoras. Tapi pada umumnya setiap soal itu banyak menggunakan Pitagoras. Contoh, ya. Gue kasih contoh dulu. Contoh, kita menggunakan ruang dimensi 3, ya, geometri ruang. Contoh kubus. Kubus.
C, D, E, F, G. Nah, ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang panjang rusuknya A. Ya, kita akan menentukan titik A. Ini tentukan titik jarak titik B ke D. Jarak titik B ke titik D. B. Jarak titik B ke H. C. Jika N titik tengah BC, tentukan jarak titik A ke N. D. Jarak titik E ke N. E. O adalah titik tengah bidang ABCD. O adalah titik tengah. Nah, tentukan jarak titik G ke O. G ke O. Sampai sini anak, kita akan bahas satu persatu ya, jarak titik B ke D dulu. Lihat ini bidang A, B, C, D. Kita hubungkan B ke D. B ke D. Yang kita mau tanya B ke D, kan? Segitiganya ini segitiga BAD, siku-sikunya di sini. Jadi jarak titik BD. Jadi boleh kita mengambil BAD, boleh juga BCD. Ya. Jadi ini namanya BD adalah diagonal sisi bidang ABCD. Jadi kita boleh membahas dulu A. Jadi BD kan? ABD kita ambil segi. Masih dulu siku-sikunya di sini. Keluarkan, boleh kita keluarkan begini nak. Keluarkan segitiganya. Ini A ya, jadi ini B, di sini D, di sini A. Ya. AB itu tadi A. Otomatis AD juga A. Karena kubus panjang rusuknya A, berarti semua sisinya sama, adalah A. Ini juga A, nah. Ya. Jadi boleh kita mencari panjang BD kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Kita masukkan panjang sisinya, A kuadrat ditambah A kuadrat. A kuadrat ditambah A kuadrat, 2A kuadrat. Panjang BD itu sama dengan akar 2A kuadrat. Akar A kuadrat sama dengan A akar 2. Berarti panjang atau jarak titik B ke D itu sama dengan A akar 2. Atau dengan kata lain, panjang diagonal sisi kubus ABCD EFGH yang panjang rusuknya A
itu sama dengan A akar 2. Oke, sampai di sini sudah mengerti? Kita lanjut soal B. Panjang B ke H. Kita tarik garis dulu B ke H. Ini B ke H-nya. B ke H. Terbentuk lagi segitiga BDH yang siku-sikunya di D. Kita keluarkan segitiganya. Ini BDH. Nah, ini D di sini B, di sini H. Tadi kita sudah mencari jarak B ke D. Itu sudah ada hasilnya tadi. A akar 2. DH adalah sisi, berarti dia panjangnya A. Kita mau cari adalah BH. Jadi BH kuadrat itu sama dengan BD kuadrat ditambah DH kuadrat. BD kita pasang A akar 2. A akar 2 pangkat 2 ditambah A kuadrat. A akar 2 pangkat 2 itu sama dengan 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Ini sama dengan 3A kuadrat. Panjang BH adalah akar 3A kuadrat itu sama dengan A akar 3. BH itu tidak lain adalah diagonal ruang. Jadi BH itu adalah diagonal ruang suatu kubus. Jadi BD diagonal sisi. Jadi setiap diagonal sisinya itu panjangnya adalah A akar 2. Jadi BD, BG, AC, AH itu semua adalah diagonal sisi yang panjangnya adalah A akar 2. BH itu adalah diagonal ruang. Yang mana lagi yang namanya diagonal ruangnya adalah AB, CE, DF. Itu semua adalah diagonal ruang. Sampai di sini kita akan masuk ke soal C, titik A ke titik N. Kita gambarnya di sini adalah A ke N. Kita hubungkan dulu A ke N. Keluarkan dulu segitiganya ABN. N tadi adalah titik tengah BC. Kita keluarkan segitiganya. Ini adalah B, di sini adalah N, di sini adalah A. Ya. Kita keluarkan segitiga ABN-nya, itu keluar di sana. Ya. BN itu adalah setengah dari panjang BC. BC tadi sisinya adalah A. Otomatis BN sama dengan setengah A.
AB itu sisinya adalah A. Berarti AN kita bisa mencari dengan menggunakan Pitagoras, siku-siku di B. Berarti AN kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BN kuadrat. AB sama dengan A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. A kuadrat ini sama dengan tambah 1/4 A kuadrat. Jadi yang kita jumlah adalah koefisiennya, jadi 1 tambah 1/4 itu sama dengan 5/4 A kuadrat. AN itu sama dengan akar 5/4 A kuadrat. Kita akarkan dulu. Berarti 5/4. 1/4 itu akarnya sama dengan 1/2. A kuadrat itu akarnya A. Akar 5. Akar 5. Akar 5 itu tidak boleh dicabut, jadi tetap dalam akar. A kuadrat itu akarnya A. Jadi AN itu A/2 akar 5. Jadi panjang atau luas garis titik A ke N sama dengan A/2 akar 5. A ke N, ini lihat gambarnya nak. Jadi kalau di dalam ruang biasanya anak-anak kan kurang jelas, jadi harus dikeluarkan gambarnya. Kita keluarkan segitiganya supaya mudah menghitungnya. Untuk soal D dan E, itu Ibu kasih latihan soal supaya anak-anak bisa mengerti menentukan jarak titik ke titik. Jadi D dan E ini latihan soal. Nanti dikerjakan latihan soalnya ini di grup kelas masing-masing, di grup kelasnya. Jadi contoh D dan E ini Ibu tidak bahaskan dulu, nanti jadi latihan soal buat anak-anak kerja di grup kelasnya. Nanti kalau misalnya anak-anak kerja terus tidak ngerti, di pertemuan kelas itu boleh bertanya. Enak, boleh bertanya. Jadi tanya saja yang tidak jelas, yang tidak dimengerti ditanyakan. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.